Halo Virgo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang kamu di bulan Februari 2022. Kira-kira keberuntungan apa yang akan menghampiri hidup kamu. Kita shuffle dulu kartunya ya. Dan ini adalah general reading, jadi mohon disesuaikan dengan apa yang kalian alami. Ya, saya baca inti-intinya aja untuk mempersingkat waktu ya. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Dan ini vice versa. Kalau kalian ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di atas video ini ya. Untuk berbiaya kita sesuaikan dengan paketannya. Oke. Bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Kemudian dari Oracle ada Children. Oke, yang pertama di sini saya melihat sini ya. Untuk karir kalian ini ya, kalian semakin ya mendapatkan posisi yang memang mengharuskan kalian harus tegas gitu, harus cekatan gitu ya. Jadi memang posisi kalian ini memang sedang berada di atas, disorot ya. Mungkin kalian bekerja di bidang yang berhubungan dengan kemasyarakatan ya. Jadi ini membutuhkan hati tua ya, kesabaran, ketabahan dan keuletan menghadapi berbagai problem di atas sana gitu ya. Jadi peningkatan karir kalian ini memang beriring dengan cobaan-cobaan yang cukup mengusik otak dan hati kamu. Jadi perlu kesabaran dan kedewasaan menanggapi berbagai problem dalam pekerjaan kalian ini ya. Kalau dalam hal keuangan, saya melihat di sini memang ada kelancaran ya, walaupun sedikit tetapi sesuai harapan lah ya. Katakanlah ini adalah awal, jadi memang belum terlalu banyak, tetapi tetap ada, selalu ada, dan itu masih bisa kamu gunakan untuk untuk kepentingan keluarga, untuk mungkin kamu agak bisa berlibur. Ada sedikit kelebihan-kelebihan yang bisa kamu nikmati bersama teman-teman gitu ya. Kalau dalam hal cinta, saya melihat di sini beberapa dari kalian ini mulai mendapatkan pemikiran baru untuk ya seperti penilaian dalam hubungan gitu ya. Jadi pasangan kalian ini mulai mempertegas hubungan ini ya. Mungkin kalian ada masalah soal isu-isu dari luar yang berpengaruh dalam hubungan kalian ya, menimbulkan percekcokan ya. Saya melihat di sini ada yang cinta buta ya, ada yang memang memiliki pasangan yang pikirannya dewasa, jadi dia kurang respect dengan isu-isu negatif gitu. Jadi dia ingin kamu juga bersikap dewasa gitu, supaya kalian bisa balance gitu ya. Ya intinya dia tuh orang yang berkomitmen, jadi dia fokus kepada mungkin dia kurang romantis ya, mungkin dia orangnya agak kaku, dia agak tegas ya, dan dia lebih mementingkan pekerjaan, karir dia ya. Jadi dia kurang terlalu merespek hal-hal yang berbau cinta, tapi dia serius kok. Karena apa? Karena dia mencari pasangan itu untuk dinikahin gitu ya. Jadi dia butuh kedewasaan kamu ya. Jadi tolong lebih jangan bersikap kanak-kanakan. Dalam hubungan itu tetap ada masalah yang menguji hubungan kalian ya. Nggak selalu mulus sih, ada naik turunnya ya, ada grafiknya naik turun ya. Jadi kalau kalian bisa menguasai diri, bisa berpikir dewasa, saya rasa kalian akan happy-happy aja ya. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada cinta segitiga ya, dan beberapa dari kalian ini ada hubungan LDRan ya, dan ada yang kalau kalian sedang break ya, kalian akan kembali bersatu lagi ya, ada komunikasi lagi. Kalau LDRannya lagi putus komunikasi, saya lihat akan ada komunikasi kembali. Kalau kalian yang sedang break sama mantan, sama pacar, dan dia sudah menjadi mantan Anda dan kalian masih menginginkan dia kembali, saya rasa dia akan kembali lagi ya. Ya.
karena di sini juga ada give your relationship a change, jadi ada kesempatan untuk menjalin kembali gitu komunikasi, baik komunikasi maupun hubungan kalian. Dan hubungan ini akan semakin erat kalau kalian mulai saling terbuka gitu satu sama lain, bisa berkompromi lah ya. Jadi ini tuh tentang kerjasama antara dua belah pihak untuk bisa saling balance, merasa balance gitu ya. Jangan kaku-kaku, jangan terlalu baperan dengan hal-hal yang bersumber dari kecurigaan doang ya. Jadi apa yang kamu pikirkan belum tentu sesuai gitu ya, mengenai hal-hal negatif dari yang diciptakan dari pihak luar ya. Fokus aja ke hubungan kalian gitu, jangan terlalu mudah terpancing, mudah terkecoh. Kalau pasangan kalian ini kurang mengayomi kalian, kurang merespek kalian, itu bukan berarti dia sedang ada sibuk dengan yang lain ya, tapi memang dia ada kesibukan tentang pekerjaan dia gitu ya. Jadi positive thinking aja, karena saya melihat sini kekuatan wedding ya, jadi dan retreat ya. Jadi orang ini tuh sangat dewasa, dia pemikirannya dewasa ya. Ada yang berdealing dengan orang yang memang cerewet ya, tegas, cerewet ya. Dia suka hiburan gitu ya, dia nggak suka terlalu melankolis, dia nggak suka seperti itu. Justru kalau kalian terlalu membesar-besarkan masalah tuh, dia akan menjauh gitu. Dia lebih suka yang simple-simple aja, yang enjoy aja gitu, yang ringan aja, meringankan beban gitu ya. Jangan terlalu membawa berat gitu. Setiap hubungan itu kan pasti ada masalah, jadi dibawa ringan aja ya. Selamat ya untuk kalian yang akan menikah. Untuk orang yang punya bisnis ya, kalau kalian membangun usaha atau bisnis, saya lihat sini kalian harus banyak berstrategi gitu, menyusun strategi ya, menyusun pola baru, strategi baru yang lebih tajam untuk terjun ke masyarakat luas gitu, supaya kalian bisa menarik perhatian pelanggan gitu ya, perhatian para peminat gitu ya. Ya kalian harus berstrategi dong ya. Mungkin kalau soal harga mungkin kalian harus atur ya, yang A dinaikin, yang B diturunin gitu, supaya nggak semuanya supaya ada nilai yang berbeda gitu dari pesaing kalian ya. Itu namanya permainan strategi bisnis. Jadi ya penghasilan kalian ini akan semakin meningkat karena kecil tapi pasti gitu. Walaupun usaha kalian ini kecil, tetapi penghasilannya pasti gitu, selalu lancar gitu ya. Bahkan keuangan kalian ini akan membantu kalian untuk merealisasikan rencana untuk pernikahan ya, pertunangan pernikahan gitu ya. Dan hubungan kalian yang sudah menikah, rumah tangga ini akan semakin harmonis ya. Bahkan kalian akan menyusun rencana masa depan yang lebih baik gitu ya. Dan kalau kalian yang masih berpacaran, kalian akan masuk ke tahap selanjutnya. Jadi memang ada cobaan-cobaan gitu ya, untuk naik ke tangga kedua dalam keseriusan itu ya. Lebih masuk ke tahap yang lebih serius itu memang kalian harus dicuci dulu dengan ujian-ujian yang mengharuskan kedewasaan kalian dalam menghadapi atau menanggapi berbagai permasalahan. Jika kalian mampu menyelesaikannya, maka kalian akan masuk ke tahap yang lebih baik, lebih serius gitu. Karena saya melihat sini pesan kalian ini sangat tegas, dia tipe penilai gitu ya. Dia benar-benar menilai kamu tuh dari sisi, karena dia punya karakter pemimpin, jadi dia menilai kamu tuh dari gimana ya kalau saya dengan dia nanti hubungan kita di mata masyarakat gimana. Sepertinya pesan kalian ini orang-orang besar ya. Orang yang punya pamor gitu ya, dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi dia mencari pasangan itu yang memang harus terdidik juga gitu, yang berkualitas juga seperti dia gitu ya. Jadi lebih baik kamu banyak belajar
memperluas wawasan kamu supaya kamu tuh bisa cocok dengan dia gitu ya. Oke. Saya rasa hubungan kalian kalau kalian yang masih mencari pacar ya, kalian akan bertemu dengan seseorang dari masa lalu ya, dan orang ini soulmate banget sama kamu. Dia bisa menjadi sahabat kalian, dia bisa menjadi teman. Dia cukup dewasa ya, dan dia orangnya berkomitmen. Dia sangat cinta dengan karir dan keuangan ya. Dia orang yang cukup berambisi ya, dan beberapa dari kalian ini akan berkenal melalui media sosial ya. Orang ini adalah orang yang pandai bergaul ya. Jadi bagi dia kalau ada problem dengan orang banyak, dia tahu cara menghadapi itu, cara menyelesaikan itu. Jadi dia butuh pasangan itu yang benar-benar berpikir luas juga untuk bisa menopang dia gitu ya. Jangan yang pasif gitu ya, jangan yang otaknya monoton, dia nggak mau gitu. Jadi kamu lebih baik banyak belajar ya, supaya bisa setara dengan dia. Kalau kalian yang ya, saya lihat di sini, kalau kalian yang sudah break ya, kalian sedang jomblo tapi kalian masih menginginkan pasangan kalian di masa lalu yang sudah lewat ya, kalian sudah berpisah dan kalian merindukan dia kembali, saya rasa kalian akan kembali ya. Namun kamu harus banyak memperbaiki diri supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama seperti yang kemarin. Kan dia akan bosan kalau tidak ada perubahan dalam hubungan gitu. Balik lagi tapi masih sama, itu membosankan ya. Ini kalian lihat sendiri ya, ada ini. Beberapa dari kalian akan bertemu dengan seorang jendis atau dudeks, memiliki anak ya. Tapi pemikirannya cukup dewasa. Dia orang yang tipe serius. Dia nggak suka basa-basi ya. Orangnya tuh di poin ya. Ciri-ciri fisiknya tuh dia tinggi dari kamu. Kalau dia perempuan ya, dia nggak terlalu pendek amat, tapi bisa saja dia sama tinggi dengan kamu. Kulitnya itu putih ya. Dia berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan juga ada Capricorn, Taurus, Libra ya. Ada juga dari fire sign yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius. Tolong disesuaikan ya. Jadi beberapa dari kalian ini kalau sudah break akan bersatu lagi. Kalau dalam rumah tangga, hubungan kalian akan semakin romantis, semakin harmonis setelah kalian mampu menyelesaikan masalah yang datang dari luar gitu ya, isu-isu. Kalian mampu menepiskan dari pikiran kalian agar tidak terlalu mengubris masalah dari luar ya. Kalau kalian lebih dewasa ya, saya rasa hubungan kalian ini akan semakin harmonis ya. Pokoknya sesuai lah, berjalan sesuai dengan harapan kalian. Yang penting kalian mampu ya menyelesaikan berbagai masalah dengan kepala dingin dan jangan overthinking ya. Saling terbuka ya satu sama lain, harus ada kompromi, toleransi juga ya. Tolerannya maksudnya kalau dia berbuat salah atau dia terlalu tegas, kamu tolong toleran lah ya. Ada sisi baiknya juga gitu. Yang penting dia nggak memanipulasi kamu. Dia bukan orang yang manipulatif. Dia hanya agak misterius sedikit gitu ya. Oke, semoga ini membantu, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.